Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Widyaningsi dengan NPM C1C021011, kelas D Program Studi S1 Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas perkuliahan Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Wisman MPD. Baik, langsung saja. Di sini kita mempunyai 6 pokok bahasan penting yang akan kita bahas. Pertama yaitu pengertian paragraf. Yang kedua, kegunaan paragraf. Yang ketiga, jenis paragraf. Yang keempat, syarat paragraf yang baik. Yang kelima, struktur paragraf. Dan yang keenam, teknik pemaparan paragraf. Pokok bahasan yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Menurut Ramlan dalam Rohmadi dan Nasuka tahun 2010. Paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Menurut Handayani dan kawan-kawan tahun 2013. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Menurut Ahadiyah dalam Nasuka, Rohmadi dan Wahyudi tahun 2009. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran, menurut Wiyanto tahun 2004. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, terlihat pada dasarnya bahwa paragraf selalu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Pokok pembahasan yang kedua, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf di sini terdiri dari 6. Yang pertama, sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan kerangka. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikir atau ide pokok pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti atau memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, sebagai penyampai pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Dan yang keenam, sebagai penanda bahwa pikiran baru akan dimulai. Pokok bahasan yang ketiga, jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka dapat disebut paragraf pendahuluan atau introduction, menurut Rohmadi dan Nasuka tahun 2010. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Karangan atau esai yang baik harus memiliki paragraf pembuka yang terletak pada awal karangan. Jenis yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Menurut Rohmadi dan Nasuka tahun 2010. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. Jenis yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Menurut Nasuka dan kawan-kawan tahun 2009. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang. Pokok bahasan yang keempat yaitu syarat paragraf yang baik. Syarat pertama yaitu kesatuan. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Syarat yang kedua yaitu kepaduan.
Kepaduan dari sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang digambarkan dan perincian urutan isi paragraf. Syarat yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Pokok bahasan yang kelima, struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, susunannya yaitu transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Tidak ditemukan dalam paragraf yang dianalisis. Kemungkinan kedua, susunannya yaitu transisi berupa kata atau kelompok kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Tidak ditemukan dalam paragraf yang dianalisis. Kemungkinan ketiga, susunannya yaitu kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kemungkinan keempat, susunannya yaitu transisi berupa kata atau kelompok kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kemungkinan kelima, susunannya yaitu transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kemungkinan keenam, susunannya yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Kemungkinan ketujuh, susunannya yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Kemungkinan kedelapan, susunannya yaitu kalimat pengembang, kalimat topik, kalimat pengembang. Pokok bahasan yang keenam, teknik pemaparan paragraf. Teknik yang pertama yaitu deskriptif. Paragraf deskriptif disebut juga paragraf melukiskan atau lukisan. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Deskriptif berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh panca indera. Teknik yang kedua yaitu ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut juga paragraf pemaparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek. Peninjauannya tertuju pada satu unsur saja. Penyampaiannya dapat menggunakan perkembangan analisis kronologis atau keruangan. Teknik yang ketiga, naratif. Karangan narasi biasanya dihubung-hubungkan dengan cerita. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. Teknik yang keempat, argumentatif. Paragraf argumentatif sebenarnya dapat dirumuskan ke dalam ekspositoris. Paragraf argumentatif disebut juga persuasi paragraf. Ini lebih bersifat majemuk atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal objek. Biasanya, paragraf ini menggunakan perkembangan analisis. Sekian penyampaian materi tentang paragraf dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.